Tutup aja kayaknya San, itunya, gaji ininya, nyalanya kayaknya. Baik, jemaah rahimakumullah, kita akan mulai untuk majelis subuh virtual pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan indallahil akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat, yang utamanya adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam, serta waktu dan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat berkumpul pada Zoom pada pagi hari ini untuk sama-sama kita bertolabul ilmi dalam majelis subuh virtual yang ke-213. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa terus berusaha, terus bermujahadah untuk mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kita, khususnya dalam bertolabul ilmi, dalam menuntut ilmu, sehingga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki majelis subuh virtual yang ke-213, di mana majelis ini diselenggarakan oleh pimpinan cabang PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, yang sama-sama kita mendoakan baik bagi pengurus dan juga seluruh jamaahnya dengan diberikan wadah untuk menuntut ilmu. Allah senantiasa memberkahi serta memberikan banyak manfaat yang lebih luas. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada pagi hari ini rangkaian acara kita akan mulai. Pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua murojaah bersama, kemudian dilanjutkan dengan materi yang insya Allah akan disampaikan pada kesempatan ini oleh Al-Ustadz Indra Kurniawan SAG Hafidhahullah Ta'ala tentang selayang pandang pendidikan Islam, yaitu metode pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu tanya jawab dan ditutup dengan doa. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama membuka acara pada atau majelis subuh virtual hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, untuk menambah keberkahan, mari kita sama-sama murojaah terlebih dahulu suratul Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Indra Kurniawan SAG Hafidhahullah Ta'ala tentang selayang pandang pendidikan Islam, yaitu metode pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya
Kita tanya terlebih dahulu. Ya, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Bagaimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Ya, insya Allah kita sama-sama mempersiapkan diri, khusus yang pertama tentunya niat kita dalam menuntut ilmu, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga sebagai ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mari kita sama-sama menyiapkan alat tulis kita supaya kita sama-sama mencatat dan menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Indra Kurniawan Hafizahullahu Ta'ala. Baik Ustadz, mari insya Allah kita akan mulai. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Ya, tafadhol Ustadz. Baik, syukran jazakallah Ustaz Zidan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita pada pagi hari ini akan membahas apa yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Kita akan membahas tentang metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru ini ya kebanyakan mungkin. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah qudwah, ya, menjadi contoh, menjadi uswah, menjadi teladan bagi kita semua dalam seluruh aspek kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Nah, dan tentu saja yang paling sangat menonjol, ya, dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang tugasnya adalah membimbing, ya, membimbing umat manusia bagaimana agar mereka mengenal Tuhannya, bagaimana agar mereka mengenal cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar mereka memahami al-hayatul munazzamah, bagaimana kehidupan yang teratur gitu. Nah, itu di antara tugas, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kepada paling tidak 3 hal itu, ya. Bagaimana mengajak umat manusia ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mengajak mereka, mengajarkan kepada mereka cara beribadah yang benar, dan bagaimana agar mereka mengenal, ya, kehidupan yang teratur, ya. Nah, jalannya, ya, metode untuk mereka sampai kepada tujuan itu adalah dengan pendidikan, ya. Dengan pendidikan atau kita kenal dengan istilah tarbiyah. Nah, ini yang akan kita bahas
mungkin tidak secara detail ya, ini hanya saya kasih judul selayang pandang saja gitu ya, agar kita semua memahami ya gambaran tentang bagaimana metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin ikhwan, akhwat, rekan-rekan semua di sini kebanyakan guru pasti juga sudah pernah membahas tentang hal ini, tapi tidak ada salahnya kita coba mengulang kembali, mencoba mengulang kembali apa yang pernah kita pelajari untuk supaya kita menyegarkan kembali pemahaman kita tentang bagaimana metode tarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dalam bahasa Arab, pendidikan itu biasanya disebut dengan istilah at-tarbiyah. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari secara etimologi, tarbiyah ini berasal dari kata robba yarbu, ya. Artinya bertambah atau tumbuh. Robia yarba, menjadi besar. Robba yarubbu, ya, memperbaiki, menguasai urusan, ya, menuntun, menjaga, memelihara. Ya. Nah, Allah itu kan Rabbul Alamin. Ya. Allah itu Allah itu Rabbul Alamin. Yang dimaksud Allah Rabbul Alamin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah Dia yang menguasai, ya. Dialah yang menjaga, dialah yang memelihara, menciptakan alam semesta ini, gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya dalam kamus bahasa, Ar-Raghib Asfahani itu mengatakan bahwa makna asal ar-rabb itu adalah tarbiyah, ya, yaitu memelihara, ya, memelihara sesuatu sedikit demi sedikit sampai sempurna. Nah, ini pendidikan, ini proses pendidikan, ya. Proses penjagaan, proses pemeliharaan, bagaimana kita sedikit demi sedikit, ya, menumbuhkan sampai menuju kepada kesempurnaan. Itulah yang dimaksud dengan tarbiyah, ya. Nah, ini yang sangat terkenal nih ya, bukunya Abdurrahman An-Nahlawi tentang pendidikan Rasulullah SAW. Jadi dari ketiga asal kata ini, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, Abdurrahman An-Nahlawi ya, itu menyimpulkan bahwa pendidikan atau tarbiyah itu mencakup paling tidak 4 unsur. Ya. Yang pertama adalah pendidikan itu artinya kita berupaya untuk menjaga, memelihara. Apa yang dijaga, apa yang dipelihara? Fitrah. Ya. Fitrah atau al-khilqah, asal kejadian manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelan, ya. Setelan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kan gitu. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, asal kejadiannya, setelannya, setelan pabriknya gitu ya, tanda kutip ya. Setelannya pabrik, setelan pabrik manusia itu atau al-qah atau fitrah manusia itu adalah Islam. Ya. Yuladu 'alal fitrah gitu. Nanti kata Rasulullah, fa'abawahu yuhawwidanihi. Nanti orang tua mereka, ya, yang menjadikannya Yahudi, au yunassironihi, atau menjadikan Nasrani, au yumajjisanihi, ya, bahkan menjadikan menjadi Majusi, ya, penyembah api, ya, Zoroaster begitu. Nah, tapi asalnya, setelannya gitu, fitrahnya itu Islam begitu. Nah, bagaimana tarbiyah, bagaimana pendidikan ini menjaga, memelihara agar setelan pabrik ini tetap gitu, jangan dirubah-rubah yang menyebabkan kemudian keluar dari fitrahnya begitu, ya.
Nah ini ya, jadi tarbiyah itu menjaga dan memelihara fitrah agar mengerti fitrah eh, anak didik ya. Dalam hal ini menjelang balik ini kan mulai mulai muncul ya, mulai masuk berbagai macam pengaruh gitu. Dan ini memang tidak mudah ya, tidak mudah. Saya sendiri malu sendiri ya. Saya sendiri malu gitu kalau berbicara tentang ini karena masalah pengasuhan, masalah pendidikan ini ternyata tidak sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi proses pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer ya, transfer pengetahuan begitu, bukan memasukkan, menuangkan gitu ya, materi-materi ternyata gitu. Tapi lebih jauh dari itu. Nanti kita bahas ya itu di selanjutnya. Kemudian yang kedua, pendidikan itu mencakup unsur bagaimana mengembangkan seluruh potensi, seluruh kesiapan manusia ya yang bermacam-macam. Jadi kan kita ini memang setelan pabriknya itu ada gitu ya, softwarenya itu fitrahnya itu Islam. Tapi kita ini ada oleh Allah itu sudah juga diberikan gitu potensi-potensi. Nah ada yang cenderung kepada misalnya keterampilan ya, keterampilan tertentu gitu ya. Ada yang orang yang memang muyulnya atau kecenderungannya itu adalah misalnya pada urusan-urusan tentang politik gitu, urusan ekonomi, urusan hukum dan lain sebagainya. Nah, itu dikembangkan. Dengan tarbiyah, dengan pendidikan itu dikembangkan, potensi-potensi yang baik itu dikembangkan gitu. Yang kemudian yang ketiga, mengarahkan ya. Jadi tarbiyah ini berfungsi atau tarbiyah ini mencakup unsur bagaimana mengarahkan seluruh fitrah potensi ini menuju kepada kebaikan kesempurnaan. Jangan kecenderungannya ini mengarahnya kepada kejahatan gitu. Ya, pinter IT ya ngebobol bank gitu kan. Nah, jangan begitu gitu. Nah, bagaimana ini diarahkan oleh pendidikan itu ya fitrahnya potensinya itu ya. Nah, dan kemudian nah ini ya salah satu kunci tarbiyah itu ini adalah proses ya. Ada proses dilaksanakan secara bertahap, nggak bisa sekaligus gitu. Jadi ibarat kita ini pendidikan ini ya seperti kita ya namanya pengasuhan kan gitu ya. Pendidikan itu pengasuhan. Kita dengan pendidikan itu adalah kita melangkah menuju suatu tujuan ya setahap demi setahap gitu. Ya, kita tumbuh ya, kita semua Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita tumbuh itu kan dari mulai bayi 1 bulan, bayi berbeda kan perlakuannya ya. Bayi yang baru lahir, baru 1 bulan misalnya, bayi yang sudah 10 bulan, bayi yang sudah setahun, 2 tahun kan beda perlakuannya, bertahap gitu ya. Ngasih makannya tuh beda gitu ya. Ngasih makannya beda karena memang inilah ya tarbiyah ya. Berjalan atau mengalir secara mungkin bertahap gitu ya. Bertahap seolah-olah juga ini prosesnya lamban bisa jadi begitu ya, terasa seperti lamban tapi ini untuk menguatkan gitu ya, ini untuk menguatkan manusia ya, ini sebagai jadi gambaran ya manusia itu bagaimana manusia itu ketika keluar dari perut ibunya itu kan nggak bisa langsung jalan gitu, tidak seperti beberapa hewan gitu ya yang ketika lahir langsung bisa jalan gitu. Manusia tidak seperti itu. Tapi manusia ya dengan perbedaannya itu justru bukan kekurangan gitu. Tapi manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tumbuh secara bertahap dan kemudian luar biasa ya bagaimana potensi-potensinya, kesiapan-kesiapannya gitu. Tentu berbeda dibandingkan dengan binatang, dengan hewan begitu.
Nah ini ya, pertama yang perlu disampaikan bahwa pendidikan ini atau tarbiyah ini mencakup paling tidak 4 unsur ini. Bagaimana menjaga, memelihara fitrah anak ya, atau anak didik yang dimaksud di sini menjelang balik, kemudian mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam, kemudian mengarahkan seluruh fitrah dan potensi ini menuju kepada kebaikan yang sempurna. Kemudian ada proses, ya, proses yang dilaksanakan secara bertahap. Ya. Nah, makanya dalam pendidikan, dalam tarbiyah itu ada upaya yang pertama ziyadah, ya, ziyadah, penambahan atau pembekalan. Ada nas'ah, ya, pertumbuhan. Ada taghdiyah, pemberian gizi, ya, nutrisi begitu. Kemudian riayah, ada pemeliharaan. Kemudian ada upaya muhafadzah, penjagaan. Nah, ini tarbiyah. Dan ini tidak mudah, begitu ya. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Makanya saya selalu teringat, ya, ucapan yang disampaikan oleh salah seorang ustadz, ya. Saya ingat Ustadz Saiful Islam itu selalu ketika menjelaskan tentang tarbiyah itu, jadi memang tarbiyah ini proses yang panjang, ya, proses yang bertahap. Ya ini, ada ziyadah, ada nas'ah, tagdiyah, riayah, kemudian muhafadzah. Kata Ustadz Saiful Islam dulu saya ingat sekali itu ya. Beliau mengatakan, jadi tarbiyah ini berbeda dengan kita hanya sekedar menyampaikan pengetahuan. Karena ada unsur penambahan, ada unsur pemeliharaan, gitu, penjagaan, gitu, tarbiyah kata beliau. Misalnya ya kata beliau, seorang murabbi, seorang pendidik, ya, seorang pengasuh itu, dia langkah awal pertama adalah ya menyampaikan, ya, menyampaikan informasi, taklim, ya, menyampaikan informasi. Nah, pengetahuan begitu. Misalnya seorang murabi atau seorang guru menyampaikan tentang pentingnya mendirikan sholat, misalnya gitu ya. Nah, apakah setelah menyampaikan itu kita sudah merasa cukup dan misalnya menganggap tugas kita ini sudah selesai? Ya kalau hanya sekedar orang yang mentransfer pengetahuan, mungkin seperti kalau tabligh misalnya ya. Nah ini berbeda. Tabligh dengan tarbiyah itu beda gitu. Kalau tabligh dia hanya sekedar menyampaikan saja. Setelah itu dia pulang gitu ya gitu. Penceramah nih ya, penceramah gitu kan. Itu tabligh. Dia hanya taklim. Dia hanya menyampaikan ilmu-ilmu. Tapi setelah itu apakah dia menindaklanjuti apa yang sudah disampaikannya itu atau tidak? Kebanyakan kan tidak, karena prosesnya taklim saja. Prosesnya hanya tabligh saja, menyampaikan, ya. Misalnya ada saudara-saudara kita jamaah tabligh misalnya nih ya. Ada jamaah tabligh kan dia datang ke masjid gitu ya. Setelah itu menyampaikan tentang dorongan-dorongan motivasi untuk sholat berjamaah di masjid misalnya, mengajarkan wudhu dan lain sebagainya gitu ya. Setelah itu apa? Apakah dia tetap tinggal di masjid kemudian dia mengawasi gitu kan? Tidak kan gitu. Tidak dilakukan. Karena apa? Karena dia hanya tabligh saja gitu. Nah, tarbiyah itu berbeda gitu. Kata Ustaz Saiful Islam itu, jadi ketika kita sudah menyampaikan, misalnya tadi sebagai contoh, kita menyampaikan kepada anak didik kita tentang pentingnya mendirikan sholat, setelah itu seorang murabbi, seorang guru itu, seorang pendidik itu, dia tidak berhenti sampai di sana. Tapi dia kemudian akan melihat, ya, apakah apa yang disampaikannya itu dilaksanakan enggak gitu. Ya, ini anak didik saya ketika disampaikan kepada mereka harus mendirikan sholat, itu dilihat dilaksanakan enggak nih apa yang saya sampaikan. Oh ternyata dilaksanakan ya. Alhamdulillah ternyata anak didik saya sekarang sudah mendirikan sholat. Nah sampai di sana apakah berhenti proses pendidikan itu? Tidak. Ya. Dalam tarbiyah tidak seperti itu. Oh udah nih, udah melaksanakan sholat, udah selesai tugas saya. Enggak begitu.
dalam tarbiyah itu kemudian dilihat, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dilihat. Ya, sholat sih sholat, tapi dilihat dulu, harus diawasi. Ini sholatnya benar apa enggak gitu. Sallu kama ra'aitumuni usolli enggak gitu. Sholatlah sebagaimana aku sholat enggak, sebagaimana sunnah Rasulullah enggak sholatnya. Dilihat gitu. Sholat udah melaksanakan, tapi dilihat sudah sesuai sunnah belum sholatnya, sesuai dengan aturan enggak gitu ya, memenuhi rukun dan syaratnya enggak gitu. Nah setelah itu, oh ternyata ya sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Apakah setelah itu berhenti Bapak Ibu sebagai seorang murabi, sebagai seorang guru? Tidak. Ya. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Ini udah sholatnya sesuai sunnah kok. Nah harus dilihat apakah dia melaksanakan itu berkelanjutan enggak? Gitu ya. Jadi tarbiyah itu seperti itu. Berkelanjutan enggak? Istiqomah enggak melaksanakan sholatnya? Dia sudah melaksanakan sholat. Sholatnya sudah benar. Kemudian berlanjut enggak? Gitu. Melaksanakan sholatnya. Nah, ketika sudah, oh ternyata alhamdulillah ya, anak didik saya sudah istiqomah melaksanakan sholat. Berikutnya apa? Nambah enggak dengan ilmu yang lain? Nambah enggak dengan amalan yang lain? Nah, ini tarbiyah namanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi seorang guru, seorang pendidik, seorang murabbi itu dia bukan hanya orang yang melaksanakan ta'lim, menyampaikan ilmu pengetahuan, bukan hanya tabligh, ya tabligh menyampaikan saja gitu, tapi ada unsur ziyadah, penambahan, pembekalan, nas'ah, pertumbuhan, tagdiyah, pemberian gizi, ya riayah, ada pemeliharaan, ada muhafadzah, ada penjagaan gitu. Ini ya. Jadi luar biasa gitu. Jadi seorang guru itu, jadi seorang murabbi itu, ya kita harus sampai ke sini gitu ininya, pemahamannya. Bahwa kita ini sedang mengasuh. Kita ini sedang menjaga gitu. Anak-anak kita, ya anak didik kita. Oleh karena itu ini nggak bisa dalam waktu sekali jadi gitu ya. Ya saya sampai saat ini merasakan sendiri gitu. Ternyata ya ada ungkapan bahwa tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi gitu. Ini sebuah ungkapan. Bagaimana namanya menuntut ilmu itu, nah itu dari sejak buayan sampai liang lahat. Karena kita ini harus terus bertambah gitu, terus bertambah. Dan yang terpenting itu bukan hanya bertambah saja, tapi bagaimana riayah, ada pemeliharaan, ada muhafadzah, ada penjagaan, ya. Jadi Bapak Ibu, nah makanya Syekh Ali Abdul Halim Mahmud itu mendefinisikan tarbiyah itu sebagai cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah. Nah, lagi-lagi ya tentang fitrah, dengan watak, dengan tabiat manusia, baik interaksinya secara langsung berupa kata-kata misalnya, maupun tidak secara langsung. Ya ini apa? Berupa keteladanan. Untuk apa interaksi itu? Untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kepada kondisi yang lebih baik. Gitu ya. Jadi sekali lagi ya, ini ya definisi tarbiyah ya. Cara ideal dalam berinteraksi. Jadi tarbiyah itu adalah interaksi yang terpenting itu. Bagaimana interaksi dengan fitrah, dengan watak tabiat manusia yang berbeda-beda. Saya selalu bilang begini, ya saya ke teman-teman saya selalu bilang begini, bahwa bisa jadi ya, saya misalnya, saya itu kalau dari sisi pengetahuan itu bisa jadi lebih gitu, bisa jadi lebih dari antum-antum semua gitu ya. Saya selalu bilang ke teman-teman. Tapi bisa jadi kalau dalam hal tarbiyah, bagaimana interaksi dengan fitrah, cara berkomunikasi kita, itu bisa jadi saya kalah jauh oleh antum-antum semua begitu ya. Jadi ini yang terpenting dalam tarbiyah itu.
bagaimana kita berinteraksi. Bisa jadi pengetahuan kita, Bapak Ibu, ya, sahabat-sahabat sekalian, bisa jadi pengetahuan kita ini ya standar aja gitu ya. Bisa jadi standar aja gitu. Pengetahuan agamanya standar bisa jadi gitu ya. Tapi kita memiliki keterampilan interaksi, memahami anak didik kita sebagai manusia yang memiliki watak, memiliki tabiat tertentu, dan tiap orang ini unik, beda-beda gitu. Ya, beda-beda. Jadi kalau jadi murabi, jadi pendidik, jadi guru, kemudian pendekatannya gitu ya, ke tiap orang itu sama, itu dijamin tuh bakal kabur itu. Dalam arti dalam konteks tarbiyah ya, dalam konteks tarbiyah, bukan dalam konteks pengajaran. Dalam konteks tarbiyah itu nanti kalau pendekatannya misalnya pendekatan atau cara interaksi kita ya dengan fitrah mereka, dengan watak mereka, dengan tabiat mereka itu dengan pendekatannya sama, nggak unik gitu ya, itu dijamin tuh kita bakal ditinggalkan. Gitu akan ditinggalkan gitu oleh para mad'u kita gitu, oleh para mutarobi kita begitu ya. Ini ya cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah, watak tabiat manusia, baik secara langsung yakni berupa kata-kata maupun secara tidak langsung berupa keteladanan. Itu tujuannya adalah untuk memproses perubahan tadi ya, perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik. Itu kata Syekh Ali Abdul Halim Mahmud ya. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, keunikan dari pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiyah itu adalah sumbernya ya, yang berbeda dengan pendidikan yang lain ya. Kalau pendidikan yang lain ya sumbernya ya itu adalah bisa jadi filsafat gitu ya, nilai ya, ideologi tertentu gitu. Tapi bagi kita umat Islam ya, sumber pendidikan Islam itu adalah berpijak ya, dibangun di atas asas ya, yakni pertama pandangan yang utuh terhadap hakikat manusia, alam dan kehidupan berdasarkan ya, sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah ini kan sangat berpengaruh ya Bapak Ibu terhadap proses pendidikan ya. Bagaimana pandangan terhadap hakikat manusia, bagaimana pandangan ini hal-hal sangat mendasar. Pandangan konsep ya, konsep tentang hakikat manusia, konsep alam, konsep tentang kehidupan gitu. Nah, kalau filsafat-filsafat yang dari hasil olah pikir manusia gitu ya, bisa jadi pandangan tentang hakikat kemanusiaan itu berbeda gitu dengan Al-Qur'an ya, sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita misalnya pandangan Islam ya, Al-Qur'an dan Sunnah, hakikatnya manusia itu adalah dia adalah khalifah di muka bumi, dia adalah hamba Allah gitu ya, dia hadir di muka bumi ini dalam rangka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Nah ini kan berbeda sekali, sedangkan mungkin pandangan sekuler, pandangan ideologi lain ini berbeda ketika melihat manusia itu gitu. Manusia ini adalah misalnya makhluk yang bebas, kan udah jadi beda nantinya. Arah pendidikan itu jadi beda gitu. Nah, kalau pendidikan Islam ya dibangun di atas satu pandangan yang utuh terhadap hakikat manusia, alam dan kehidupan, kemudian yang kedua ta'abudiyah, peribadahan kepada Allah, dan kemudian yang ketiga syariat ya, aturan atau hukum syariat Islam ya. Jadi dibangun di atas ini ya, pondasi ini gitu. Maka akan sangat berbeda gitu, akan sangat berbeda gitu prosesnya gitu ya, kemudian metodenya itu akan berbeda gitu, karena sumber dan asasnya berbeda gitu. Pendidikan Islam itu dengan
sumber dan asas pendidikan yang lain gitu ya. Nah, bagaimana tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam ini berusaha untuk mensibgoh, ya, mencelup dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Baqarah ayat 138, sibgotallah, celupan Allah, ya, sibgoh Allah, waman ahsanu minallahi sibgotan. Siapakah yang lebih baik sibgohnya, celupannya dibanding Allah, ya. Siapakah yang lebih baik, yang lebih bagus warnanya, lebih bagus cetakannya, ya, sibghatullah dibandingkan Allah, ya. Nah, kata Ibnu Abbas ini, saya kutip dari Al-Quran dan tafsirnya, ini jilid yang 1 ya, dari Kemenag Republik Indonesia nih. Ada 10 jilid semuanya ya, Bapak Ibu. Rekomendasi, saya merekomendasikan ini supaya dibaca bagi orang-orang yang tidak pintar bahasa Arab seperti saya gitu ya. Nah, ini baca nih di antaranya tafsirnya ini ya. Nah, ini kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan sibghatullah itu adalah dinullah, agama Allah, ya. Nah, ini sama ya, Mujahid, Abdul Aliyah, kemudian Ikrimah, Ibrahim, Hasan Al-Basri, Qatadah, dan yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sibghatullah itu adalah agama Allah, ya, celupan Allah, warna Allah, cetakan Allah, yakni dinullah gitu ya. Nah, proses pendidikan ini hakikatnya ini gitu. Bagaimana kita mensibgoh, kita mencelup, mewarnai, mencetak gitu seseorang itu dengan dinullah, dengan agama Allah, dengan celupan, dengan warna, dengan cetakan Allah gitu ya. Nah, ini tugas berat, lagi-lagi ya, ini saya berulang-ulang saya ucapkan, ini tugas berat yang nggak bisa hanya ala kadarnya gitu, ala kadarnya aja lah gitu ya, nggak bisa ini prosesnya harus serius ini Bapak Ibu ya. Kalau kita memang betul-betul mau melakukan proses tarbiyah Islamiyah, ingin melakukan sibgoh ya, mencelup itu memang nggak mudah gitu. Bisa jadi tidak cukup 5-10 tahun, bisa jadi gitu. Bisa jadi orang tuh belum tersibgoh juga, udah 10 tahun ya ikut tarbiyah, ikut pendidikan ya. Tapi ternyata ya gitu-gitu aja gitu misalnya. Ini karena apa? Karena nggak mudah gitu. Bisa jadi nanti di tahun ke-15, setelah 20 tahun, nih baru orang itu betul-betul terwarnai gitu ya. Karena memang prosesnya panjang ya. Sepanjang hayat bahkan gitu yang namanya tarbiyah itu. Begitu ya. Ini sering saya sampaikan ya, termasuk pernah saya sampaikan di dalam kajian kita ya, di taklim kita sebelumnya ini. Nah, bagaimana nih kita ini jadi bahan renungan buat kita semua ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita ini ingin mensibgoh ya anak didik kita, mutarabbi kita, ya murid-murid kita itu dengan sibghatullah. Cuman masalahnya saat ini gitu ya. Cuman masalahnya saat ini ada sibgoh yang lain. Gitu. Ini masalahnya ya. Di sekitar kita itu ada sibgoh yang lain. Nah, yang kita harapkan keluarga kita ini keluarga yang Islami ya. Nih ya. Keluarga yang Islami nih gitu. Itu yang kita harapkan sehingga bisa mensibgoh ya. Mensibgoh anggota keluarga itu dengan nilai-nilai ajaran Islam, begitu ya. Tetapi masalahnya ya, bisa jadi di keluarga pun belum selesai ya. Di masjid juga kita sudah di lingkungan masjid nih, anak-anak kita ya juga terwarnai oleh lingkungan di masjid, lingkungan yang baik gitu. Tapi di sekolah ya, di sekolah bisa jadi gitu terwarnai, tersibgoh dengan sibgoh yang lain, bisa jadi gitu. Makanya harus ya memilih ya sekolah juga gitu ya. Sedapat mungkin gitu ya, sedapat mungkin sekemampuan kita gitu. Kita memilih lingkungan yang baik gitu ya. Lingkungan sekolah karena ini bisa mensibgoh nih.
keluarga sudah mensibgoh dengan nilai yang diyakini oleh keluarga, menjadi pijakan, menjadi pondasi dalam kehidupan berkeluarga, ya apalagi di masjid gitu ya, lingkungan ibadah gitu, anak-anak ngaji di sini ya. Tapi ini juga kan bisa jadi di masjid juga gitu, ada sibgoh yang tidak baik gitu. Kemudian di sekolah juga gitu ya, kemudian di masyarakat lebih luas lagi, di masyarakat gitu ada eh, budaya gitu ya, ada apa, ada kebiasaan, ada adat, ada kebiasaan yang berbeda yang bisa jadi tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ditambah lagi hukum ya, hukum, undang-undang atau norma yang ada. Kalau hukumnya, undang-undangnya, normanya tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, apalagi misalnya pelaksanaannya, ya bisa jadi hukumnya sudah sesuai dengan hukum Islam, undang-undangnya sudah sesuai, normanya, norma yang berjalan sebetulnya norma-norma Islam, tetapi gitu ya, tetapi hukum tersebut dilaksanakan tidak konsekuen, itu pun akan ya, itu pun akan mensibgoh, membentuk karakter ya, membentuk karakter anak-anak kita ini, dengan anak didik kita ini dengan sibgoh yang lain begitu ya. Saya pernah lihat di mana ya, di Facebook atau di mana gitu, itu ada potongan ceramah, jadi katanya anak-anak kita ini udah dididik melakukan kolusi ya, ini sejak awal gitu. Yang pertama itu adalah ketika bikin SIM katanya. Ya, bikin SIM kita, jadi akhirnya apa, karena ingin cepet ya udah nembak gitu ya kan, gitu. Kalau harga, sampai saya nggak hafal tuh kan harga normalnya berapa gitu ya, walaupun nanti kalau dibahas dalam sudut pandang syariah ini bisa hukumnya bisa ini ya, bisa boleh gitu, bisa boleh, bisa tidak boleh dan lain sebagainya. Tetapi kita ini sudah diajari sejak awal gitu, sudah diajari sejak awal bahwa untuk melakukan sebuah apa, mencapai tujuan tertentu ini ternyata diajari nih harus dengan cara kolusi ya. Ya kalau mau cepat ya, ya boleh bikin SIM, bayarnya terpaksa kita harus mengeluarkan 750, 800 gitu, bahkan lebih gitu ya. Sementara kalau mau jalur normal yang sesuai dengan aturan gitu ya, tahapan-tahapan yang sesuai, ya itu terpaksa tuh, itu kita dikerjain gitu ya. Ini saya bukan ini teman saya sendiri ya yang pernah mencoba gitu, itu sampai 8 kali itu bikin SIM ya, 8 kali apa, tes ya, tes pakai motor ya, itu 8 kali nggak ini katanya, akhirnya pas di ke-8 kalinya itu akhirnya dia ya udah apalah gitu, karena selalu dibikin susah gitu ya, dibikin. Mohon maaf nih kalau ada di sini Pak Polisi ya, tapi ini memang kenyataan, faktanya gitu, fakta yang terjadi di lapangan seperti itu gitu ya. Nah ini kembali lagi ya, bahwa di sekitar kita ada sibgoh-sibgoh yang lain, ada belum lagi media ya, media mengajari kita ya, terutama kalau di internet ya, netizen itu mengajarkan kepada kita membuka aib gitu ya. Membuka aib, kemudian mengolok-olok orang yang berbuat salah gitu, kemudian macam-macam lah gitu ya, membuli gitu kan. Nah ini bisa mewarnai ini, bisa mensibgoh gitu kepada perilaku, corak perilaku dari anak didik kita gitu. Nah ini pentingnya ya, pentingnya ketahanan keluarga nih ya, kekuatan keluarga, ketahanan keluarga untuk menjaga anak-anaknya, anggota keluarganya. Ini pentingnya kenapa masjid itu harus makmur ya. Masjid itu harus menjadi tempat yang nyaman untuk pendidikan, untuk ibadah. Itu pentingnya kita membuat sekolah yang betul-betul memiliki fondasi nilai-nilai keislaman yang kuat. Ini pentingnya kita irsyadul mujtama,
Nah, ya, al-irsyad harus melakukan irsyadul mujtama, ya, memberikan bimbingan gitu kepada masyarakat. Dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar itu harus terus dilakukan. Supaya apa? Supaya nilai-nilai, supaya norma-norma, ya, referensi-referensi masyarakat kita ini kepada Islam, kepada nilai-nilai ajaran Islam. Itulah kenapa, ya, ada sebagian saudara-saudara kita, dan kita doakan mereka, ya, misalnya melakukan jihad siasi, masuk ke parlemen, supaya hukum, undang-undang, norma itu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Walaupun tidak mudah semuanya, ya, proses ini semuanya nggak mudah di keluarga, ya, proses ketahanan keluarga itu tidak mudah, di masjid juga memakmurkan masjid dengan sungguh-sungguh juga tidak mudah, ya, menjalankan program penjagaan di sekolah, ya, pendidikan di sekolah juga tidak mudah, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, ta'lim di masyarakat, tablik di masyarakat juga tidak mudah. Ya, begitupun berjuang di parlemen, ya, berusaha untuk mewarnai, mensibgoh, ya, hukum, undang juga tidak mudah gitu. Kemudian bagaimana kita memunculkan media, ya, media yang Islami juga tidak mudah pertarungannya itu. Kita harus serius di sini. Makanya tadi saya bilang dalam proses tarbiyah Islamiyah, ya, ini memang tidak bisa kita ini hanya sekadar ala kadarnya saja. Nggak bisa. Kalau orang yang seorang guru, seorang pendidik, seorang murabbi, ya, seorang dai itu hanya sekedar ala kadarnya saja, tidak sungguh-sungguh gitu, ya, tidak dibarengi dengan jiddiyah, ya, kesungguhan yang kuat begitu. Ini, ya, kita akan kalah saing gitu. Kita akan kalah saing dengan orang-orang yang membawa sibgoh yang lain begitu. Sibgoh sekuler, sibgoh komunis, sibgoh sosialis gitu, ya, atau yang lainnya, sibgoh ateis gitu, ya, dan lain sebagainya. Itu akan kalah kita. Makanya ini harus, gerakannya itu harus terpadu Bapak Ibu gitu, ya. Sahabat-sahabat sekalian, terpadu ini. Bagaimana ada orang yang berjuang di keluarganya masing-masing, tentu saja gitu, ya, menguatkan keluarga muslim, bagaimana masjid supaya makmur, bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang unggul, bagaimana dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu di tengah-tengah masyarakat itu harus harus berjalan dengan baik. Hukum dan undang-undang juga kita usahakan, ya, kita sibgoh dengan nilai-nilai ajaran Islam, begitupun media gitu, ya. Ini kita belum masuk ke metode ini. Wah, ini terlalu panjang ya. Ya, kita masuk ke metode dan metode pendidikan Islam. Ya, ini dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ini mutiara Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama, Bapak Ibu, dalam proses tarbiyah tadi, ya, yang tadi ada tagdiyah, ada muhafadzah gitu, ya, ada ziyadah, ya. Apa yang dilakukan? Metode yang dilakukan adalah pendidikan dengan hiwar, ya. Tarbiyah dengan hiwar. Hiwar itu dialog. Nah, ini hadisnya, ya, saya nggak akan bacakan, ya, waktunya nggak akan cukup, ya. Ini hadis ini adalah hadis Jibril yang terkenal itu. Hadis yang bagaimana Jibril itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agama, ya, kepada kaum muslimin, kepada sahabat-sahabat Nabi, dan kemudian metode yang digunakan oleh Rasulullah dan Jibril alaihissalam itu adalah apa? Hiwar, dialog, kan gitu, ya. Bagaimana Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, ya, akhbirni anil ihsan. Dijawab oleh Rasulullah, dialog, hiwar, ya. Nah, dialog ini termasuk di dalamnya podcast, ya, itu hiwar, ya, podcast itu. Nah, ini sebetulnya bagian dari pendidikan, ya. Hiwar ini mengajak kita ini berpikir, menyimak, mendengar gitu, ya. Di sini
metode yang diajarkan ya, diajarkan melalui hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau baca syarah hadis ya, itu selalu tuh disebutkan bahwa ini faidahnya itu dari hadis tersebut adalah bagaimana bahwa dalam proses pendidikan, proses pembinaan, proses pengajaran itu ya, metode hiwar itu adalah salah satu yang bisa kita pilih begitu ya. Nah, ini yang pertama ya, pendidikan dengan hiwar, dengan dialog ya, dengan dialog ya. Kita mengasah daya analisis, daya nalar gitu ya dari mutarabbi kita, dari anak didik kita gitu. Yang kedua, pendidikan dengan kisah. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu kan banyak sekali kisah-kisah. Karena memang kisah ini memiliki daya sentuh gitu ya. Daya sentuh kepada jiwa manusia. Jadi manusia ini cenderung senang kepada kisah ya. Senang kepada cerita. Oleh karena itu kemudian jangan heran kalau kebanyakan dari kita misalnya senang lihat film gitu ya, karena di situ ada kisah-kisah gitu ya. Tinggal dalam tarbiyah Islamiyah kita mengarahkan ini gitu ya, kisah-kisah itu kisah-kisah yang baik gitu ya, kisah-kisah yang baik. Bagaimana kita dengan kisah ini mengajak untuk untuk berpikir ya, untuk berpikir. Lihat bagaimana di dalam Quran surat Al-A'raf ya, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Jadi ceritakanlah, diperintahkan oleh Allah tuh, ceritakanlah kepada mereka itu kisah-kisah ya, kisah-kisah mereka, kisah-kisah teladan gitu yang ada di dalam Al-Qur'an banyak sekali kan gitu ya. Ini dalam rangka mendidik mereka ya, mengajak mereka untuk berpikir gitu. Kemudian menguatkan hati mereka dengan kisah-kisah itu, dikuatkan hati. Rasulullah SAW itu, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ketika beliau menghadapi boikot ya, dalam sejarahnya, dalam sirah nabawiyah kita tahu bagaimana Rasulullah SAW itu mengalami pemboikotan kan 3 tahun. Setelah itu pamannya Abu Thalib wafat, yang selama ini menolong beliau gitu ya, walaupun musyrik tapi menolong beliau. Kemudian siapa? Khadijah juga wafat. Nah, dalam kondisi Rasulullah SAW itu ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini bisa dikatakan sebagai tulang punggungnya. Kemudian setelah itu Rasulullah berdakwah ke Thaif, juga di Thaif bukannya disambut malah disambit gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala treatmentnya gitu ya. Treatmentnya seperti apa kepada Rasulullah? Itu menurunkan kisah Nabi Yusuf, surat Yusuf. Kalau kita lihat di dalam tafsir fi Dhilalil Quran itu, Said Qutb itu mengutip ya beberapa ini ulama, bahwa surah Yusuf itu diturunkan manakala kondisi Rasulullah SAW itu tadi pasca pemboikotan, kemudian dalam kondisi betul-betul merasa dibuang ya, terbuang begitu ya, di masyarakatnya sudah mentok nih gitu, seolah-olah sudah mentok gitu dakwah di Mekah, kemudian diperkuat dengan surah Yusuf, kemudian diperkuat juga dengan peristiwa Isra Mi'raj gitu. Itu ya, menguatkan hati itu dengan kisah-kisah itu. Nah, ini salah satu cara mendidik itu adalah dengan memberikan kisah-kisah ya, dengan menceritakan kisah-kisah. Apalagi kalau kita menyampaikan misalnya kisah Rasulullah SAW ya, sirah nabawiyah, sirah para sahabat, bagaimana kita nih langsung melihat potretnya langsung gitu. Pengamalan ajaran Islam itu seperti apa? Lihat dari Rasulullah, lihat dari para sahabat Rasulullah, bagaimana mereka mempraktekkan Islam, tuh, menguatkan hati gitu ya. Kemudian juga dengan kisah-kisah itu tentu saja adalah supaya para mutarabbi kita, anak didik kita itu bisa mengambil pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun ya. Pada kisah-kisah mereka itu terhadap pengajaran, ibrah ya, pelajaran.
liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ya, jadi pendidikan dengan kisah. Kemudian yang ketiga, pendidikan dengan amsal, dengan perumpamaan. Nah, ini banyak di dalam Al-Quran ya, perumpamaan-perumpamaan gitu. Perumpamaan-perumpamaan. Banyak sekali, bahkan ini sampai ada ilmunya tersendiri ya gitu. Di dalam ulumul Quran itu ada ilmu tersendiri tentang masalah perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran gitu. Nah, ini juga bisa kita pakai menjadi metode kita dalam pendidikan ya, agar dengan perumpamaan ini anak didik ini menjadi mengingat. Anak didik ini menjadi berpikir ya dengan perumpamaan-perumpamaan itu. Agar mengasah ya, mendaya gunakan akalnya gitu dengan berbagai macam perumpamaan itu gitu. Nah, ini di dalam Al-Qur'an ya, di dalam hadis Rasulullah juga itu sering ada gitu ya, perumpamaan-perumpamaan untuk memahamkan, untuk supaya ingat gitu ya. Misalnya Rasulullah itu mengajarkan tentang bagaimana posisi beliau ya. Posisi beliau itu diibaratkan seperti sesungguhnya aku ini seperti misalnya aku dan para rasul itu seperti ada sebuah bangunan kan gitu ya, yang sedang dibangun, kemudian masih ada satu bagian yang belum selesai. Orang-orang semua bertanya nih, kenapa ini bagian ini belum selesai? Nah, kemudian akulah gitu ya, batu bata itu gitu kata Rasulullah SAW yang menyempurnakan gitu ya, yang menyempurnakan bangunan agama ini gitu. Jadi Islam ini sempurna ya di masa Rasul terakhir. Nah, itu dengan perumpamaan-perumpamaan seperti itu kan orang jadi paham, oh, kedudukan Islam itu seperti itu. Ibaratnya seperti sebuah bangunan yang Islam itu datang paling akhir, ya Islam yang dibawa oleh Rasulullah ya, datang paling akhir untuk menyempurnakan. Begitu. Nah, itu kan contoh ya, contoh perumpamaan, orang jadi paham maksud atau kedudukan ya dari ajaran Islam itu dengan perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Kemudian, nah ini terpenting nih, gitu ya. Ini yang terpenting, pendidikan dengan uswah dan kudwah. Dengan uswah teladan, dengan kudwah contoh, gitu. Ini Abdullah Nasir Ulwan ya, mengatakan bahwa keteladanan merupakan metode yang sangat berpengaruh dan terbukti paling berhasil. Ini kata beliau ya. Jadi sangat berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam membentuk aspek moral, spiritual, ya, etos sosial dari anak didik atau mutarabbi kita. Ya, uswah menjadi kudwah gitu. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai murabbi gitu ya. Ini penting sekali ini. Dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam nih, buku yang sangat terkenal dari Ustadz Abdullah Nasir Ulwan ya. Ini beliau menyebutkan bahwa keteladanan yang harus ditampilkan seorang murabbi, seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu yang mendidik anak-anaknya adalah pertama keteladanan dalam ibadah. Gitu ya. Jangan harap gitu anak-anak kita ini akan rajin ibadah kalau kitanya sendiri ya kedodoran gitu dalam ibadah gitu. Makanya mulai aja dari diri kita. Mungkin hari ini mereka belum mengikuti kita, tapi bisa jadi karena mereka sering melihat kita ya, ayahnya selalu sholat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu selalu tepat waktu, selalu baca Quran dan sebagainya. Mungkin saat ini mereka tidak mengikuti. Tapi dengan keteladanan, dengan contoh kita, bisa jadi jangan-jangan setelah kita wafat baru mereka mengikuti ya keteladanan kita itu. Bisa begitu gitu ya, keteladanan dalam ibadah, keteladanan dalam zuhud ya, zuhud terhadap dunia begitu. Keteladanan dalam kerendahan hati, keteladanan dalam akhlak itu terlihat.
Dan banyak ya Bapak Ibu, kita sudah tahulah gitu ya, sudah tahu ternyata banyak misalnya di Barat sekarang ini sedang terjadi kan gelombang Islam ya, orang yang masuk Islam ini banyak sekali gitu saat ini. Ternyata banyak di antara mereka itu awalnya gitu. Ini dari keteladanan-keteladanan seperti ini. Ya, sebagai dai, sebagai murabbi, memberikan keteladanan di tengah masyarakat yang cenderung apa ya, cenderung individualis kan begitu ya di Barat itu gitu. Ternyata mereka ini akhirnya apa? Tersentuh. Ya, akhirnya mereka mau membaca Al-Qur'an. Mereka termotivasi untuk membaca Al-Qur'an. Akhirnya masuk Islam. Gitu ya. Mereka ini kan sangat terbuka ya. Kelebihan orang-orang Eropa, orang-orang Amerika ini kan mereka ini cenderung lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka pemikirannya gitu ya. Nah, sehingga mudah bagi mereka ini kalau mau mereka berpikir ya, kalau mereka melihat Islam dari perilakunya, bukan dari qala Allah qala Rasul gitu ya, tidak selalu harus qala Allah qala Rasul gitu ya. Orang ini kadang-kala gitu, kadang-kala ya. Ada ketika qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum apa-apa mereka ini karena ada sebelumnya ya, ada persepsi yang keliru tentang Islam, bisa jadi ketika mendengar begitu mereka langsung menghindar, bisa jadi gitu ya. Ini masalahnya bukan di qala Allah qala Rasulnya, bukan, tapi masalahnya sebelum itu mereka sudah memiliki persepsi yang buruk tentang Islam. Tapi kalau qala Allah qala Rasul itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk dalam bentuk keteladanan, bisa jadi mereka ini akan menjadi sangat ini, ternyata ini yang diimplementasikan ini, apa yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata ini adalah ajaran qala Allah qala Rasul dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah SAW gitu. Nah, ini pentingnya keteladanan ya, qudwah dan uswah. Kemudian pendidikan dengan tadribul amal, ya, dengan pengalaman beramal, ya, gitu. Jadi dengan learning by doing istilahnya gitu ya, learning by doing, belajar itu dengan melakukannya. Nah, ini kata salah seorang ulama salaf mengatakan ya, ilmu itu akan berkurang dengan tidak mengamalkan, gitu. Jadi atau mafhum mukhalafahnya, kalau ilmu kalau kita ini sering mengamalkan, ilmu menjadi kuat kan gitu ya. Jadi kalau ilmu itu tidak diamalkan, tidak diserukan, tidak diajarkan gitu ya, tidak disebarkan, maka itu akan berkurang gitu. Ya. Jadi ilmu itu akan bertambah kuat dengan cara apa? Mengamalkan, menyerukan, dan mengajarkannya kepada orang-orang, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya ketika kita sedang mengajar, ya, mendidik di sekolah, di madrasah, di masjid, di majelis taklim, gitu ya. Ini sebenarnya kita ini sedang belajar. Ini saya sekarang sedang belajar sebetulnya gitu, sedang belajar gitu. Dengan ini mengulang lagi kan, mengulang lagi gitu. Dengan mengajarkan ini mengulang apa yang sudah pernah dipelajari sebetulnya gitu. Jadi learning by doing. Ya, ini lebih berkesan dalam jiwa, mengokohkan ilmu kita, menguatkan ingatan kita gitu. Dengan sering kita menyampaikan, mengulang-ulang itu kan jadi lebih kuat gitu. Ya. Nah, ini misalnya tentang sholat, ya, bagaimana melaksanakan haji, ya, itu Rasulullah itu learning by doing kan gitu ya, mengajarkannya itu dengan langsung tadribul amal, langsung melakukan ini begini. Rasulullah langsung mencontohkan gitu kan, bagaimana melaksanakan manasik Rasulullah, khudu anni manasikakum, ya, ambillah dariku cara manasik, kan itu langsung. Dulu para sahabat tuh sampai 10.000 tuh gitu ya, yang ikut dalam haji wada itu kan di antara motivasi mereka ini, kami ingin melihat secara langsung. Jadi latihan langsung mengilmui tentang haji itu langsung dengan tadribul amal gitu ya. Nah, ini metode ya juga yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu dalam
sahabat-sahabat sekalian dalam kita melakukan pendidikan gitu. Nah, kemudian yang keenam, pendidikan dengan ibroh, dengan mau'idhah. Ya, dengan kisah-kisah, ya, dengan mengambil kisah-kisah, dengan ibroh, mengambil ibroh bisa dari kisah-kisah gitu ya, bisa mengambil ibroh dari melihat fenomena alam dan nikmat-nikmat Allah, mengambil ibroh dari peristiwa sejarah, ya, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan mau'idhah, ya, memberikan nasihat, tadzkir, peringatan, ya, tentang berbicara tentang kematian, berbicara tentang penyakit, berbicara tentang penghisaban, itu tadzkir, ya, pengingat, tadzkirah, mengingatkan gitu, memberikan nasihat, mau'idhah, ya, memberikan pelajaran begitu. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir kayaknya ini ya, pendidikan dengan targhib wa tarhib, ya. Targhib itu apa ya? Memotivasi gitu. Memotivasi, mengiming-imingi, ya. Targhib itu memotivasi, mengiming-imingi anak didik kita, orang yang ingin kita ajak, ya. Tarhib itu memberikan peringatan, menakut-nakuti, tarhib itu. Sehingga dengan targhib buat tarhib itu akan tumbuh khauf dan roja, rasa takut, tapi juga tumbuh rasa pengharapan. Ya, nah ini contoh ayat yang berisi targhib buat tarhib itu ya. Fa'amma man tagha, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sombong, orang-orang yang melampaui batas. Wa atharal hayata dunya, mereka yang cenderung kepada kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, tempat kembalinya itu adalah jahim, ya. Nah ini tarhib ini gitu ya. Kemudian sebaliknya, wa amma man khafa, adapun orang-orang yang takut maqama rabbi, terhadap kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, kemudian dia menahan hawa nafsi, menawan hawa nafsunya dari berbuat perbuatan dosa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga gitu ya. Ini targhib buat tarhib ini jangan dianggap sepele ya. Saya pernah melihat video ya, Bapak Ibu ya. Melihat video ada seorang wanita bule itu ya. Ketika membaca ayat, saya lupa lagi ayat yang dibacanya, tapi isinya itu tentang targhib buat tarhib, itu langsung nangis itu. Padahal ayat itu mungkin sering kita baca ya, tapi lewat begitu saja. Tapi dia itu merasa tersentuh dengan ayat itu. Mirip-mirip dengan inilah nadanya itu ya. Kalau orang yang soleh akan begini, kalau orang yang berbuat durhaka akan seperti ini, gitu. Itu ayatnya itu ya, yang dibacanya itu. Dia menangis, kemudian setelah itu dia kemudian tidak lama kemudian gitu ya masuk Islam, gitu ya. Ini tersentuh oleh ayat-ayat targhib, ayat-ayat tarhib. Ya harus berawal dari keikhlasan kita ya, kesungguhan kita dalam mendidik, membina. Gitu. Kemudian dengan targhib dan tarhib ini khusyuk ya, ada mahabbah, kecintaan tumbuh dalam dirinya. Ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ini selayang pandang namanya juga ya. Selayang pandang. Jadi tapi cukup panjang juga ya ini, hampir sejam lebih. Mudah-mudahan walaupun selayang pandang ini bisa menumbuhkan inspirasi gitu ya bagi kita tentang tarbiyah Islamiyah ini. Ya, ini ada sebuah penutup, ada sebuah hadis ya. Wa innama bu'ithu mu'alliman. Ya, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang mu'alliman, seorang guru. Ya, jadi Rasulullah SAW tadi seperti saya sebutkan di awal, beliau adalah seorang guru dan beliau seorang murabbi, ya, beliau seorang pengajar, gitu. Dan beliau itu adalah orang yang harus kita jadikan sebagai uswah, sebagai qudwah ya di dalam melaksanakan tugas pendidikan atau tugas tarbiyah Islamiyah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsira untuk pada Al-Ustaz yang telah menyampaikan insyaallah ya materinya tentang metode pendidikan Rasulullah SAW, di mana kita banyak belajar bagaimana pendidikan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Baik jamaah sekalian, untuk saatnya dipersilahkan bagi yang ingin bertanya, namun sebelumnya karena sudah menunjukkan pukul 6.40 ya, jadi mungkin kita batasi untuk pertanyaan, silakan bisa diakan melalui mikrofon atau bisa di kolom komentar. Mungkin hanya pertanyaan, dan untuk pertanyaan yang lainnya bisa disimpan terlebih dahulu, insya Allah di pertemuan selanjutnya di sesi berikutnya. Baik, silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya, bisa menyalakan telepon atau menulis di komentar. Tidak ada. Dan lain saja. Ya, sudah cukup. Tidak ada, insya Allah jelas. Ya, ini waktunya sudah ini. Ya mungkin, alhamdulillah. Ustaz Zidan, itu ada satu di Ada nih. kolom chat yang sebelumnya belum, barangkali dijawab dulu, disampaikan dulu. Oh ya, Oh apa baik. nih? Oh ini ada, Puan. Nah ini untuk pertanyaan Ustaz. Anda bacakan, keteladanan adalah guru terbaik. Bagaimana kalau murid meniru gurunya tidak dapat memberikan keteladanan? Hal ini membuat murid malas belajar. Bagaimana diulang, Afwan? Barusan ada suara motor jadi. Nah, baik Ustaz. Ya. Nah ini keteladanan adalah guru baik. Bagaimana kalau murid menilai gurunya tidak dapat memberikan keteladanan, sehingga hal ini membuat murid malas belajar? Iya. Intinya adalah ketika seorang gurunya tidak menunjukkan keteladanan ya, gitu ya. Ya ini masalahnya ini gitu ya. Kalau menurut saya, wallahu a'lam, memang keteladanan ini menjadi sesuatu yang sangat mutlak ya bagi seorang guru menjadi seorang murabi. Tapi ada tapinya ya. Tentu sebagai sebagai murid ya, sebagai mutarobi ya, kita pun harus sadar juga gitu ya, bahwa seorang guru itu seorang murabi itu juga bukan malaikat gitu ya. Kadangkala mereka pun berbuat keliru dan tidak ada yang sempurna kayaknya gitu ya. Siapapun tidak ada yang sempurna. Hanya saja yang jadi masalah itu kalau tadi ya keteladanan itu betul-betul tidak muncul. Ya kalau ada masalah kesalahan-kesalahan yang sifatnya di beberapa bagian lah gitu ya. Di beberapa bagian kita bisa mentoleransinya. Ini masalahnya kalau terlalu banyak. Nah, tinggal kita ya seorang mutarobi, seorang murid ya, kalau ternyata misalnya orang ini harus dijelaskan konteksnya dulu ya. Kalau konteksnya dalam pengajaran ilmu yang hanya sekedar pengetahuan, tentu kita tidak terlalu harus memikirkan tentang masalah itu gitu ya. Karena bisa saja kita belajar ilmu pengetahuan kepada seorang sekuler, kan bisa saja kalau hanya sekedar pengetahuan gitu ya, gitu. Kita bahkan dari orang yang non muslim kan kita bisa kalau hanya sekedar pengetahuan yang bukan agama gitu. Ini masalahnya kalau kita sedang belajar agama tentu harus kepada orang yang punya punya keteladanan gitu ya, mampu memberikan contoh kepada para
muridnya gitu. Ini sesuatu yang mutlak kalau masalah itu. Tapi kalau ada masalah-masalah sedikit ya terkait dengan pola komunikasi, nah ini kita maklum sajalah gitu. Kalau terkait dengan itu kan, contoh misalnya Umar bin Khattab itu gitu. Umar bin Khattab itu memiliki wataknya itu misalnya agak agak keras gitu, sehingga orang-orang itu cenderung menghindar kepada Umar bin Khattab, itu cenderung takut, segan gitu kepada Umar bin Khattab. Tapi bukan berarti Umar bin Khattab ini bukan, kita katakan misalnya bukan guru yang baik, bukan seorang yang soleh kan gitu, karena ada sisi itu gitu ya. Nah kita harus lihat seperti itu. Jadi tiap orang ini punya mungkin pada dasarnya hanya pola komunikasinya juga yang kurang bagus. Pada dasarnya misalnya hanya dalam hal cara merespon saja yang kurang bagus. Pada dasarnya sebetulnya dia ini orang yang soleh. Guru kita ini adalah orang yang soleh, orang yang baik, hanya saja punya kekurangan dari sisi itu. Nah, kalau dalam hal seperti itu ya kita bersabar saja gitu ya. Bersabar saja sambil terus kita juga berusaha untuk memperbaiki dengan cara ya kalau memungkinkan kita memberikan nasihat melalui orang lain gitu ya. Kan guru kita ini punya guru gitu ya. Nah, kita tinggal sampaikan kepada gurunya ini, saya mengeluhkan seperti ini, bisa nggak nih dinasehati guru saya ini gitu, supaya dia dalam hal itu, dalam hal kekurangannya itu, dia menjadi baik gitu ya. Wallahu alam bisawab, begitu Ustaz Jidan. Wallahu alam. Satu lagi mungkin Ustaz Zidan, Ustaz Lutfi. Ustaz Zidan, Ustaz Lutfi mungkin. Baik, Ada di chat silahkan atau di mana? untuk selanjutnya. Alhamdulillah sudah terjawab ya oleh Ustaz Indra. Ya. Langsung Ustaz Lutfi. Ya silahkan bisa bertanya langsung. Baik, Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin Ahlan. bertanya Ustaz. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas materi yang luar biasa gitu ya. Sangat bermanfaat sekali gitu, merefresh kembali pengetahuan-pengetahuan yang sudah lama mungkin tergali lagi gitu ya. Ini izin bertanya Ustaz, tadi kan disebutkannya bahwa tarbiyah ini berbeda dengan taklim begitu. Tarbiyah kan bukan sekedar transfer ilmu tadi kata Ustaz. Betul. Nah, bedanya adalah kalau tarbiyah itu tidak hanya menyampaikan wajibnya sholat, tapi kita harus menjadi contoh buat anak-anak. Kemudian juga ngecek sholat anak-anak, benar nggak sholatnya? Kalau udah benar, dicek lagi, lanjut nggak sholatnya, konsisten nggak gitu, dan seterusnya. Betul. Yang ingin jadi pertanyaan adalah, zaman sekarang kan sudah ada teknologi tadi ya. Nah, dengan teknologi ini ada beberapa, termasuk saya gitu ya, ngecek konsistensi ibadah anak-anak itu dari media, misalkan dari WhatsApp atau dari Google Form. Jadi anak-anak misalkan harus wajib mengisi daftar ibadah amalan yaumi gitu ya, sholatnya 5 waktu enggak gitu di masjid atau enggak, misalkan ibadah lainnya seperti apa juga dicek gitu tiap hari. Nah, pertanyaannya adalah kalau semacam itu memanfaatkan media itu boleh atau enggak gitu Ustaz. Takutnya kan khawatirnya anak-anak terpaksa gitu ya. Walaupun tadi kata Ustaz ada bab di mana anak-anak harus diiming-imingi atau ditakut-takuti gitu. Tapi kalau setiap hari seperti itu khawatirnya ya merasa terpaksa atau tidak ikhlas dan seterusnya gitu. Namun pencerahannya Ustaz. Iya. Kalau saya sendiri saya lebih senang sebetulnya kalau interaksinya itu langsung gitu ya. Kalau saya dalam hal mengecek itu ya. Kalau lewat itu juga nggak apa-apa, sebetulnya bisa. Itu bisa menjadi salah satu alternatif ya, sarana-sarana media seperti itu. Hanya saja itu tadi betul dampaknya itu. Ini yang saya rasakan ya. Mungkin yang lain punya pengalaman yang berbeda ya Ustadz Lutfi ya. Cuman kalau pengalaman saya pribadi, saya dibegitukan gitu ya. Saya dibegitukan sama guru misalnya gitu ya. Itu malah jadi beban. Tadi betul, jadi itu ikhlas, jadi bisa jadi orang itu jadi termotivasi untuk bohong. Nah, tilawah Quran, wah kita ngisi aja 1 hari 1 juz gitu ya, padahal enggak.
Ya, karena apa? Ya orang tuh punya, nah ini ya, ini maksud saya tadi, bagaimana tiap orang tuh unik dan bagaimana tarbiyah ini memang betul-betul dia ini interaksi gitu ya, interaksi dengan fitrah manusia. Jadi kita terus lihat, jangan dipukul rata, pokoknya semua satu juz gitu ya. Kemudian setelah itu laporannya dengan cara begitu yang seolah-olah ini jadi wah, takut gitu ya, takut. Bukan berarti tidak boleh ya, silahkan gitu, silahkan. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kalau saya justru ya, kalau saya mencoba, kalaupun memang harus mengecek seperti itu, saya pernah dulu bikin buku, saya lupa nama, saya menyebutnya itu buku kendali tarbiyah, saya pernah ya. Itu ke binaan-binaan saya yang ikut ngaji dengan saya bikin tuh buku kendali yang isinya itu diantaranya itu mengecek bagaimana tilawah Quran mereka, bagaimana qiyamul lail mereka. Tetapi saya membuka ruang yang lebih apa disebutnya ya, bagi mereka itu untuk jadi tidak malu untuk melaporkan. Misalnya begini, saya di Kebebasan sana gitu. mencatatnya bahwa target tilawah Quran misalnya itu minimal itu dalam sepekan itu atau gini, targetnya itu adalah 7 juz targetnya. Nah, yang dicek itu bukan sudah berapa juz, bukan. Saya itu mencapai target atau tidak. Itu. Jadi kan gampang aja kalau saya baru baca Quran 1 juz, tinggal ngisi aja itu belum mencapai target kan gitu. Itu lebih lebih nyaman menurut saya ya, lebih nyaman bagi anak didik kita dibandingkan kita langsung misalnya melihat, kamu ini baru kenapa nih cuman 2 juz, ini kamu, nah ini kan lebih orang tuh Banyak. lebih, tapi bisa jadi orang yang lain lebih termotivasi, tapi anak yang lain bisa jadi karena beda-beda tiap orang itu gitu. Akhirnya apa, nggak mau sebetulnya, jadi akhirnya nggak mau belajar, nggak mau datang ngaji misalnya gitu ya. Karena apa? Itu sebetulnya sederhana itu aja. Saya selalu ditanya, dicek tentang itu. Padahal saya ya mungkin orang belum siap untuk itu. Ada orang yang sudah siap, ada orang yang belum siap untuk itu gitu, ketika dicek seperti itu gitu. Makanya kalau saya lebih memilih memberi ruang gitu tadi, mencapai target atau enggak, atau silahkan aja lah teknis itu mah ya, tapi intinya adalah orang itu tidak dibuat jadi memiliki beban gitu. Nah, yang terpenting itu interaksinya gitu, Ustaz Lutfi ya, interaksinya bagaimana kita mengingatkan mereka, kita mencoba memahami mereka. Misalnya ketika ngobrol nih, Ustaz, saya ini gimana ya? Saya cuma bisa dalam sepekan ini ternyata saya itu sibuk begini. Nah, kita tuh jangan antum banyak alasan gini, bukan begitu. Tapi oh iya, tapi cobalah dikit-dikit, kita bertahap aja. Antum misalnya dalam sehari sekarang baca dulu lah 2 lembar dulu. Nanti setelah pekan berikutnya, nah seperti itu. Kita coba merasakan juga ya kesibukan mereka. Iya, nah juga dulu kayak gitu. Gimana lah, seperti itu. Jadi orang tuh lebih dimanusiakan dibandingkan kita ini kayak komandan gitu. Ke para murabi gitu, komandan. Antum pokoknya kalau nggak begini nanti harus bayar apa misalnya itu ya, bayar ini bagus sih gitu ya, ada gitu. Akhirnya orang ini pernah kejadian nyata ini. Nah, pada kejadian nyata ini akhirnya jadi bahan ini ya, jadi bahan apa namanya, jadi bahan guyonan gitu ya. Jadi orang pas datang, Tad, ini infak nih 25.000 ini untuk ganti. Jadi begitu karena anak tilawahnya baru segini. Nah, jadi begitu akhirnya kan gitu. Jadi Nah, melihat tadi itu. kesiapan dulu murabinya saja, Ya, mutarobinya ya. begitu gitu ya. Kita harus lihat tiap orang tuh beda-beda. Ya, kita jangan melihat betul ya, masa sih satu hari nggak bisa. Iya, untuk orang tertentu bisa, tapi orang yang lain mungkin belum bisa, ada kendala-kendala, ada faktor-faktor lain, mungkin bacaannya belum lancar dan lain sebagainya kan, itu jadi berpengaruh juga. Siap, Ustaz. Itu Ustaz, Haturan, Ustaz. wallahu alam. Haturan, Ustaz. Iya, iya. Masih ada?
Enggak, tafadhol. Ya, baik, terima kasih Ustadz Lutfi juga jawabannya dari Ustadz Indra. Ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya, ya, enggak. Nah, nanti setelah ini insya Allah kita langsung ke doa dan juga penutup. Pertanyaannya, Ustadz izin bertanya bagaimana cara mengajarkan pelajaran umum, misal PS atau PPKN bisa bermakna dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat dengan cara Rasul atau Islami. Iya, 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 iya. Ya, sebetulnya bagi seorang muslim ya, apapun yang dia ajarkan ya gitu ya. Apapun yang dia ajarkan sebetulnya bisa kita selipkan di situ, kita menyelipkan nilai-nilai gitu ya. Mau yang kita ajarkan PPKN, ya mau kita ajarkan IPS, mau kita mengajarkan matematika sekalipun gitu, fisika, apalagi biologi, itu bagi seorang muslim itu sebetulnya bisa kita menyelipkan gitu. Menyelipkan di sana gitu ya. Jadi misalnya PPKN, Pancasila ya kan Pancasila itu ideologi terbuka sebetulnya gitu ya. Ya kalau mau disebut ideologi walaupun ini beda pendapat, tapi katakanlah Pancasila itu biarkan aja, dia ini kan ideologi terbuka. Bagaimana penafsirannya kan gitu akhirnya gitu. Nah, kita tafsirkan dengan tafsir Islam gitu ya. Pancasila itu. Begitupun ilmu sosial, ilmu pengetahuan sosial, mengajarkan tentang bagaimana interaksi antar masyarakat dan lain sebagainya misalnya ya. Kemudian bagaimana kondisi adat, kebudayaan dan lain sebagainya. Ya kita masukkan di situ nilai-nilai ajaran Islam, begitu. Nah ini memang nggak bisa dibahas hanya dalam 1 menit 2 menit, tapi intinya bahwa bagi seorang muslim kalau dia paham dengan agamanya, apapun gitu ya, apapun yang diajarkannya, maka itu bisa menjadi sarana dia untuk mewarnai, untuk mensibgoh dengan nilai-nilai ajaran Islam. Saya itu guru pertama saya itu dalam bidang agama ya, itu guru fisika itu guru fisika ya. Awalnya interaksinya interaksi pengajaran ya, pengajaran walaupun saya nggak bisa juga sih fisika gitu, cuman maksudnya ada guru matematika, guru fisika gitu ya, tapi bagaimana dia mampu mengajarkan sesuai dengan bidangnya, tetapi juga di situ dia mengajarkan tentang adab ya, dia mengajarkan akhlak gitu dengan perilakunya. Itu juga bagian dari bagaimana apa yang kita ajarkan itu ternyata juga bisa lebih bermakna ya, bermanfaat gitu untuk anak didik kita ya. Walau alam ini jawaban yang sangat dangkal sekali, tapi mudah-mudahan bisa sedikit ya memberikan gambaran tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah khair untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin insya Allah kita akan tutup majelis subuh virtual pada hari ini, itu dengan doa. Mangga Ustadz, untuk doa dipimpin oleh Al-Ustadz langsung. Baik, dipersilahkan. Ya, baik. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan ya, untuk istiqomah ya di dalam dinul Islam ini, dan mudah-mudahan kita mampu menjadi teladan bagi yang lain ya, bagi saudara-saudara kita yang lain, khususnya adalah para anak didik kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.
عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan materi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita sebagai seorang pendidik, bagaimana dapat meneladani Rasulullah SAW sebagaimana tadi disampaikan dalam hadisnya, yaitu innama bu'itsu mu'alliman. Sungguhnya aku diutus sebagai seorang mu'allim atau seorang pengajar. Mana juga tadi disampaikan oleh Syekh Ali Abdul Halim Mahmud bahwasannya pendidikan atau tarbiyah itu adalah cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah, watak atau tabiat manusia, baik secara langsung berupa kata-kata maupun secara tidak langsung keteladanan untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik. Semoga kita semua diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah SWT sehingga bisa menjadi pendidik yang betul-betul dapat memberikan keteladanan yang baik bagi anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Baik mas sekalian, marilah kita tutup majelis subuh virtual pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Ustadz dan juga jemaah yang telah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz. Pamit ka sadayana. Assalamualaikum.